Oke, karena banyak dari kalian yang minta saya review tablet satu ini, so ini dia Redmi Pad SE yang baru rilis di September kemarin ini. Di tengah hiruk-pikuk pertarungan MatePad 11,5 dan Xiaomi Pad 6 di harga 5 jutaan, tablet Redmi Pad SE ini muncul diam-diam dengan harga jauh di bawah abang-abangnya itu, dengan harga yang cukup bikin kaget. Rp1.999.000. Ya, 2 juta lah ya, 2 juta kurang dikit. Terus, apa sih isinya tablet harga 2 juta? Vlog atau Markotop? Kembali di channel My Canvas with me, Mike, as always, and here we go. Bukan Xiaomi namanya kalau nggak kasih harga murah jualan device-nya. Kayak udah jadi ciri khas gitu. Xiaomi, bagus, harga murah. Kayaknya udah ciri khas banget. Termasuk tablet yang satu ini, yaitu Redmi Pad SE. Seperti kita tahu semua, Redmi adalah sub-brandnya Xiaomi yang berfokus untuk memproduksi device harga terjangkau dengan kualitas yang enggak malu-maluin. Ayo, di sini komen kalau kamu nontonnya pakai HP Redmi Note series. Kita langsung masuk ke spesifikasinya. SoC-nya tablet ini pakai Snapdragon 680, fabrikasi 6 nanometer. Bukan SoC baru karena rilisnya memang tahun 2021 SoC itu. Kalau dilihat-lihat, emang gitu kayaknya strateginya Xiaomi. Pakai SoC lama yang sekarang harganya udah lebih murah buat ngurangin ongkos produksi. Tapi bisa dibilang prosesor ini surprisingly masih lumayan mumpuni juga. Dan juga dibekali RAM 4 GB dan storage 128 GB eMMC. Tablet ini di harga 2 juta, rasanya sih bener-bener ya nggak bikin malu lah. Terbukti dari first impression-nya saya pakai tablet ini terasa mulus aja UI-nya. Navigasi, buka tutup aplikasi, dan semuanya kelihatannya smooth. Oke, kita langsung lihat fisiknya yuk. Layar 11 in dengan panjang 25 cm x 16,7 cm dengan ketebalan 7,4 mm aja. Itu tanpa casing ya. Kalau tanpa casing nambah dikit lah. Dan beratnya ini cuma 478 gram. Dibalut aluminium unibody. Wow. Tablet 2 juta, bodinya bukan plastik, tapi aluminium metalik begini. Ini kelihatannya berkelas banget. Untuk harga 2 juta, I'm impressed. Kamera depan juga sudah di sisi landscape. Good, good. Dan di sisi atas ini ada tombol volume. Ada juga satu buah lubang mikrofon dan juga SD card tray. Yes, ada slot memori yang bisa diisi micro SD card sampai 1 TB. Ini fitur yang nggak disangka ada di tablet 2 juta ini kan. Tapi memang ini slotnya memori eksternal aja guys, tidak ada SIM card slot ya. Di sisi kiri ini ada tombol power, tidak ada fingerprint sensor untuk unlock tabletnya, cuman ada face unlock. Selain tentunya metode standar lain macam pin dan pattern ya. Dan surprisingly, face unlock-nya Redmi Pad SE ini bagus loh. Cukup bisa diandelin. Dan cepat juga. Bahkan kalau saya bisa bilang ini lebih bagus dari MatePad 11,5. Karena kalau kita agak backlight, di belakang kita ada cahaya gitu, dia tetap bisa mengenali wajah kita dengan baik. Balik ke sisi ini ya, sisi kiri. Ini ada 2 grill speaker dan juga ada logo Dolby Atmos. Nice. Dikasih Dolby Atmos juga di tablet semurah ini. Di sisi kanan ada 2 speaker grill juga, jadi ada 4 grill kanan kiri speakernya. Lalu ada jack 3,5 mili untuk audio. Yes, masih ada jack audio guys di tablet ini. Dan juga ada port Type-C untuk charging dan OTG. Ini Type-C-nya speednya kecepatan 2.0. Di sisi bawah ini polosan, nggak ada apa-apa guys. Kita lihat bagian punggung belakang. Bodinya cakep metalik gitu berwarna abu. Karena model yang saya pegang ini adalah graphite gray. Dan juga ada model warna lain yaitu mint green. Terus teman-teman bisa lihat di sini ada satu lensa kamera 8 megapiksel. Polosan aja, nggak ada lensa lain ataupun flash. Nggak ada flash ya. Dan ada tulisan 8 megapiksel super kamera yang nantinya akan kita bahas gimana performa kameranya. Lalu kita lihat bagian depan screen-nya ini 11 in. Ini sudah thin bezel juga seperti umumnya semua tablet zaman sekarang dengan rasio ini 84,4% screen to body ratio-nya. Untuk layarnya, walaupun nggak ditulis secara gamblang di spesifikasinya, tetapi kalau dilihat-lihat ini pakai panel IPS, guys. Teman-teman bisa lihat ini warnanya nggak berubah dari sisi kanan ke sisi kiri. Bentar, kita gedein.
Cakep ini layarnya. Aspek rasionya di 16:10 dengan resolusi Full HD Plus atau 1200 kali 1920. Full HD lebih dikit lah. Dengan kerapatan pixel di 207 ppi. Lumayan oke untuk tablet 2 juta, apalagi ini refresh rate-nya udah 90 Hz. Yes, 90 Hz bukan 60 Hz. Jadi menambah smooth experience dalam penggunaan si tablet ini. Dan juga kecerahan layarnya ini 400 nits. Memang nggak terang-terang banget, bukan untuk dipakai di outdoor, tapi lumayan lah. Nggak ada info bahwa layarnya udah pakai Gorilla Glass, jadi saya anggap ini layarnya belum pakai proteksi Gorilla Glass ya guys. Tapi layar ini sudah ada sertifikasi low blue light dan flicker free-nya TUV Rainline ya guys ya. Kalau yang penasaran color gamutnya, ini sesuai harganya ya dia cuma di 70% NTSC. Karena 100% sRGB itu 72% NTSC ya guys ya. Jadi kalau ini 70% NTSC berarti dia di bawah dari 100% sRGB. Well, that's for the screen. Sesuai harganya menurut saya spek layar segini udah banyak menang sih. Dan perlu diacungi jempol untuk Redmi Pad SE. Kapasitas baterai Redmi Pad SE dikasih di 8000 mAh. Cuman sayangnya charger brick bawaannya itu cuman di 10 watt. Ngecasnya cukup lama. Dari 15% sampai 100% itu butuh 3 jam 45 menit. Ini lama banget sih. Tapi sebenarnya masih aman kalau kamu mau pakai charger 20 watt buat tablet ini. Saya cobain pakai chargernya Huawei, yaitu di 22,5 watt. Itu tuh ngecas dari 15% sampai 100% itu kira-kira cuman 2 jam. 2 jam lebih lah. Ya lumayan mengurangi waktu chargingnya. Dibekali Android 13 dan juga MIUI 14, experience pakai tablet ini nggak kerasa pakai tablet 2 juta. Tapi berasa pakai tablet yang harganya lebih dari itu. Selain mulus UI-nya, tablet ini cukup responsif sama jari kita. Belum lihat tuh ada stutter animasi transisi macam page ke page, putar layar, recent app, scrolling, buka tutup app. Sampai kaget juga. Ini cuman pakai Snapdragon 680 dengan RAM 4GB. I think mungkin pengaruh dari Android 13-nya dan juga MIUI 14 yang rasanya udah kayaknya sih udah nggak ada bloatware-nya kayak versi-versi lama. So, jadi lebih ringan aja. Oh iya, tablet ini juga membawa fitur barunya MIUI, yaitu yang kedepannya bakal jadi favorit banyak pengguna MIUI ya, yaitu Conference Tools. Cuman sayangnya kalau kemarin di abangnya Xiaomi Pad 6 yang udah saya pernah bahas, yang udah sempat saya bikin reviewnya, kalau belum tonton kamu bisa tonton di sini. Itu ada focus frame dalam conference tools-nya itu. Jadi fiturnya kameranya seakan-akan mengikuti muka kita. Nah itu nggak ada di Redmi Pad SE ini. Cuman ada fill light yang bikin muka kita lebih terang ketika lagi conference call. Oh iya, saya juga mau bahas ini nih, Redmi Pad SE cover. Bahannya kayak gini guys. Bahannya luar dalam bahan plastik PU gitu. Ada dua pilihan warna, ada hitam, ada putih. Ini saya pakai yang hitam. Dan ini cukup oke karena nggak nempel-nempel sidik jari tangan. Nah, dengan harga 299.000, tapi ini harus kamu beli terpisah ya. Nggak ada di paket penjualan tabletnya. Apakah menurut kamu ini worth to buy? Cuman gini doang sih. Nggak ada keyboard. Nggak ada apapun, cuman ya casing aja. Cuman dia ada cetakan-cetakan tulisan Redmi, dia ada di sini, ada juga di sini. Tapi enaknya ini kalau misalnya kamu taruh di tempat yang ada basah-basah gitu, dia tidak akan muncul kayak kerak-kerak air begitu nempel di bagian casingnya karena dia bahannya kayak gini nih. Guys. Nah, jadi apakah menurut kamu casingnya pantas dibeli di harga 300.000? Tulis di komen ya. Oke, ini saatnya kita melakukan beberapa pengetesan. Beberapa yang akan saya tes, diantaranya ada audio, ada kamera, ada gaming, mirroring juga. Mirroring pakai Type-C, dan juga tentunya drawing test. Seperti yang tadi saya udah sebut, speakernya ini ada 4 guys. Alias ya bahasa kerennya quad speaker. Dengan dukungan Dolby Atmos juga. Jadi Dolby Atmos itu untuk kasih efek surround sound gitu ya guys ya.
Ya walaupun ketika ditampilin seperti ini, karena udah melewati proses editing, udah melewati proses kompresi, betul-betul audionya itu nggak akan nyampe seperti saya dengar ya. Cuman ya, at least teman-teman punya sedikit gambaran lah. In the sky, I can't get enough of sweet, sweet love, and I just a couple beats, babe. I'm good to you, honey, like leave me, and I'll be sticking to you. I'm good to you, honey, I'm good to you, honey, Buat teman-teman yang penasaran, saya akan coba bandingin sama kakaknya, Redmi Pad SE. Nah, ini kakaknya, Xiaomi Pad 6. Kalau dari kencengnya, hampir sama kencengnya. Memang Xiaomi Pad 6 lebih kenceng dan juga lebih lebar. Frekuensinya kayak lebih lebar aja gitu. Dan lebih ada bodinya, lebih bulat gitu. Kalau ini lebih, apa ya, dibilang cempreng juga nggak terlalu. Tapi ya lebih kering lah. Kebayang nggak kira-kira? It's a good speaker loh. Tablet 2 juta, suara kayak gini ya oke sih. Oke. Saya lumayan rada kagum. Zaman sekarang itu produsen-produsen berlomba-lomba kasih teknologi-teknologi terbaik di lini tablet murahnya gitu. Dari Huawei juga begitu, Xiaomi juga begitu. Yang masih mahal emang cuman iPad aja sih. Tapi betul-betul mereka tuh kayak jor-joran gitu. Nggak tanggung-tanggung, tablet murah nih, nggak apa-apa kita kasih Dolby Atmos. Tablet murah nih, nggak apa-apa kita kasih quad speaker. Speakernya 4 gitu. Nice. Jadi untuk entertainment, untuk nonton, cukup banget lah. Kalau dibandingin dengan Samsung Tab S6 Lite 2022 yang harganya 5 jutaan aja nggak ngasih quad speaker. Cuman ngasih satu di masing-masing sisi. Oh iya, ada satu kelemahan speakernya. Ini saya nggak tahu kenapa. Tapi dalam pemakaian seminggu ini saya mendapati 2 kali kejadian speakernya mati. Memang nggak lagi dipakai tiba-tiba dia mati, nggak. Tapi kayak baru saya buka seharian mungkin atau berapa jam, lebih dari 6 jam saya nggak buka. Begitu saya buka, loh kok kayak di mute gitu. Udah dibesarin volumenya, diotak-atik, tetap nggak bisa. Solusinya tabletnya di restart dan udah gitu normal lagi sih, muncul lagi. Teman-teman yang pakai Redmi Pad SE, apakah ada yang ngalamin kayak gini nggak? Tulis di komen ya. Atau jangan-jangan cuman unit saya ini aja yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan ngomongin kamera. Saya memang nggak berharap terlalu banyak dari kamera di tablet 2 juta ini. Karena memang saya rasa kamera bukan jadi fitur unggulan lah di sini. Kayaknya di kebanyakan tablet juga kamera bukan fitur utama ya. Karena jarang banget orang kayaknya motret-motret, ngevideo tuh pakai tablet gitu. Wah, liatin, struggle banget ini noise-nya tuh, liatin. Sensornya kecil banget ini berarti. Tuh, wah. Ini kamera depannya ya. Ini jaraknya setangan. Untuk cahaya terang kayak gini, ya lumayan. Ini nggak rekomen lah untuk low light. Nggak bisa. Oke, itu tadi hasil tes kamera depan dan belakang Redmi Pad SE. Bagaimana pendapat kamu? Kamu bisa tulis di kolom komentar ya. Dengan Snapdragon 680 dan RAM 4GB, bisa mainin Genshin Impact dengan settingan low di 60 frame per second aja, udah cukup bikin saya kagum.
Frame drop-nya tentu ada di sana-sini, terutama ketika ketemu musuh atau banyak objek, tapi ya tentunya lumrah lah. Ingat harganya guys. Tapi untuk main PUBG ini lumayan enak. Dengan quad speaker kayak gini bener-bener kebantu ketika lagi perang. Jadinya bisa langsung tahu posisi arah tembakan dari kiri atau dari kanan. Dan juga secara visual tablet ini cukup sanggup nampilin grafis yang ya oke aja. Untuk PUBG dengan settingan di smooth high. Untuk settingan HD itu belum bisa ya guys ya. Tulisannya akan tersedia untuk device ini segera. Ya, nggak tahu kapan. Jadi memang secara grafis ini biasa aja guys. Untuk frame rate bisa disetting di high, which is di 60 frame per second. Untuk grafiknya juga kelihatan cukup struggle loading environment-nya. Kadang-kadang kelihatan banget kalau lagi naik mobil, pohon-pohon loadingnya agak balapan tuh sama kecepatan mobil kita gitu ya. Tetapi surprisingly saya masih enjoy banget main PUBG di tablet yang satu ini. Begitu juga dengan Mobile Legends. Ini mulus lah. Karena memang dari ketiga game yang saya tes ini, Mobile Legends itu yang graphic requirement-nya menurut saya paling nggak haus minta ini itu gitu ya. Jadi mulus-mulus saja untuk main Mobile Legends. Ini dia nih. Ini yang surprising juga. Saya tentunya akan coba mirroring. Di kolom komen setiap kali saya nge-review tablet, komentarnya selalu nanyanya, bisa mirroring nggak bang? Bisa mirroring nggak? Bisa ke proyektor nggak? Gitu ya. Karena tablet Redmi Pad SE ini portnya Type-C 2.0, artinya sudah pasti nggak support MHL. Jadi perlu kabel khusus MHL adapter. Kalau saya selalu pakai kabel ini guys. Untuk Type-C yang masih 2.0, saya selalu pakai kabel ini. Ini PX MHA 30C. Ujungnya Type-C to HDMI male. Selama ini saya pakai ini jalannya cukup mulus. Ini bisa dipakai buat presentasi di kantor, ngajar, presentasi ke klien. Ini bisa banget. Memang dia harus pakai dibantu sama aplikasi. Nanti aplikasinya kamu bisa download, namanya Drone Screen. Itu pernah saya bahas di salah satu video. Kalau kamu colokin kabel ini, nanti akan muncul QR-nya itu untuk kamu bisa download aplikasinya. Setelah aplikasinya di-download, di-install, kamu bisa mirroring pakai kabel ini. Nah, sebelum banyak yang nanya, ke proyektor bisa nggak bang? Bisa. Sudah saya coba. Nih, saya kasih lihat footage-nya. Tapi proyektor saya bukan HDMI bang, tapi VGA. Bisa nggak bang? Bisa juga. Coba deh dicek. Kebanyakan kamu di kantor atau di tempat ngajar, itu proyektornya biasanya udah dipaten di langit-langit gitu kan. Udah ditempel, terus mereka pakai kabel VGA dicolokin terus ditanam di tembok gitu kan, keluar-keluar itu udah kabel VGA male yang tinggal dicolokin ke laptop kamu. Nah, gimana dengan kabel PX yang ujungnya HDMI? Nah, kamu perlu barang ini, adapter lagi. Ini ngebantu banget. Bentar, kamu perlu barang ini nih. VGA-nya female, HDMI-nya juga female, dan juga ada port di sini untuk audio ya. Kalau kamu mau sambungin ada audionya, ini ada port audionya juga. Gimana kalau proyektor saya bukan VGA tapi HDMI juga? Nah, kamu perlu ini nih. Ini HDMI female ke HDMI female. Dua-duanya female ya guys. Jadi kamu butuh port-port kayak gini tergantung dari proyektor yang di tempat kerja kamu itu kayak gimana. Oke? Nah, nanti ini untuk link pembeliannya nanti saya taruh di deskripsi ya. Dua barang ini. Ngebantu banget. Oh iya, jangan lupa kita juga bisa nge-cache secara nirkabel ke smart devices ya. Contohnya ke smart TV, bisa ke smart monitor, selama terhubung ke WiFi access point yang sama. Tapi memang kalau untuk kamu pakai mirroring ke layar lebih besar untuk nonton Netflix, itu nggak bisa ya guys ya. Netflix itu memang secara otomatis akan ngeblok aplikasi screen mirroring. Tapi kalau YouTube, masih bisa. Nah, terakhir tentunya saya kepengen banget nyobain drawing di tablet satu ini. Meskipun tablet ini nggak punya dedicated stylus, tetapi saya nggak habis akal. Pilihannya ada dua. Satu pakai universal stylus, yang kita tentu tahu hasilnya ya gitu deh. Goresannya nggak ada pressure-nya, dan udah pasti nggak support palm rejection. Yang kedua adalah pakai pen tablet yang support OS Android. Nah, ini contohnya. Ini pen tablet merek Fake, yang ujungnya kita kasih OTG. Ini kompatibel dengan Android.
Jadi kalau pakai di smartphone itu bisa banget. Sebetulnya memakai pen tablet untuk device Android itu menjawab banyak sekali masalah stylus yang sering saya ributin di review-review stylus yang beredar di pasaran saat ini ya. Yang pertama, pen tablet itu sudah pasti ada pressure. Bahkan kalau untuk menggambar, tentu lebih baik pakai pen tablet daripada universal stylus yang nggak ada pressure-nya. Yang kedua, isu palm rejection yang nggak akan ada. Karena ini kan device-nya ada di sini, pen tabletnya di sini. Tangan kita tuh di pen tablet. Jadi, karena kita inputnya dari sini ya aman. Nggak ada isu soal palm rejection harusnya. Tapi kelemahannya juga ada. Yang pertama, nggak semua pen tablet, screen mapping-nya itu benar. Ada yang bagus, ada yang cuma setengah layar, ada yang kayak mouse jadinya. Bukan memetakan screen-nya, tapi gerak-geraknya itu kayak mouse. Jadi kalau kita geser kursor ke sini, nanti kita pencet pen dimanapun, dia akan mulainya dari situ lagi, jadi kayak mouse lah gitu. Kebayang nggak sih? Dan juga belum tentu kompatibel di semua tablet yang beredar di Android. Pakainya pun kebanyakan harus dalam kondisi portrait, nggak bisa landscape. Begitu landscape, itu agak ngaco pemetaan si ininya ya, pen tabletnya. Nah, dengan berbekal pemikiran seperti itu, saya mencoba pen tablet Fake S640 ini, yang pernah saya review juga di channel ini. Dan untuk menghubungkannya mudah, langsung plug and play aja, menggunakan adapter USB OTG, biasanya akan langsung muncul kursor seperti ini kalau di HP. Dan di sini saya menemukan masalah. Di tablet Redmi Pad SE ini tidak muncul kursor. Mau dalam posisi portrait, mau dalam posisi landscape, sama aja. Kursornya tidak ada. Sedangkan kursor penting banget untuk mengetahui di mana letak brushnya ketika menggambar. Ya kalau nggak ada kursor, gimana ya? Ya jalan sih jalan, tapi kalau nggak ada kursor, mana bisa buat gambar? Saya jadi menebak-nebak, ini kursornya terakhir ada di mana gitu kan. Gambar itu ya nggak akan bisa presisi gitu. Padahal ini kalau dalam posisi landscape, pemetaan areanya cukup akurat. Ujung ke ujung gitu ya, kalibrasinya cukup bagus. Nggak kayak tablet lain yang kalau di landscape, pen tabletnya itu mappingnya cuma setengah area. Dan uniknya ketika saya mengkoneksikan mouse Bluetooth, kursornya muncul guys. Aduh. Ini kursornya gede banget lagi. Karena pilihannya kalau nggak pakai kursor panah gini yang gede, ya bulat gitu doang seperti khasnya mouse di tablet. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau kamu koneksikan mouse, kursornya muncul di tablet Redmi Pad SE ini. Tapi ketika mouse-nya masih dipakai dan kita koneksikan lagi pen tabletnya, waktu pennya nyentuh pen tabletnya, hilang itu kursornya. Ya ampun, bingung lah jadinya. Saya otak-atik dari install app bantuan, buka developer option, nggak ada yang berhasil. Kalau ada yang tahu caranya, tulis di komen ya. Tapi selain di root ya guys ya. Sedangkan kalau di tablet lain, saya coba si pen tablet yang sama ini, si fake ini, saya coba di tablet Xiaomi Pad 6 itu langsung muncul kursornya. Dan memang penggunaan harus dalam kondisi portrait, nggak bisa landscape. Kalau posisi tablet landscape, maka pemetaan areanya seperti yang saya bilang itu agak error. Cuma jalan di setengah area tablet. Hal ini juga sama di tablet MatePad 11 2023. Kursornya juga muncul. Dan bisa berjalan normal asalkan posisi tablet memang portrait. Atau zaman sekarang lebih dikenal dengan istilah vertikal kali ya. Saya juga sempat nyobain di tablet kakaknya Redmi Pad SE, yaitu Redmi Pad. Yang harganya 3,5 jutaan itu loh guys. Dan hasilnya juga sama. Redmi Pad juga kursornya nggak muncul kalau pakai pen tablet. So, yes. Upaya untuk menggambar menyenangkan menggunakan pen tablet di tablet Redmi Pad SE ini ya bisa dibilang gagal total. So that's it. Kesimpulannya untuk tablet ini benar-benar tablet yang sangat ideal untuk family entertainment. Tablet yang cocok juga kalau kamu punya sistem smart home dan butuh tablet untuk ditaruh misalnya di ruang tamu untuk mengakses segala pengaturan-pengaturan. Nah, kamu nggak perlu tablet yang mahal-mahal, iPad ataupun tablet di atas 5 juta untuk kebutuhan seperti itu. Pakai Redmi Pad SE ini cocok karena dia di kontrol panelnya ini kalau kita lihat di paling bawah ini ada smart devices, ini kita bisa nge-add smart home device, bisa nge-add macam-macam ya. Kau bisa pakai perintah Google nyalain lampu, Google nyalain musik. Juga untuk tablet di toko, aplikasi kasir, pantau stok, CCTV, atau sekedar tablet untuk kerja-kerja ringan dan untuk presentasi ke klien masih bisa.
Harganya yang sangat terjangkau, cocok banget untuk jadi tablet all around use yang bisa dipakai untuk seluruh anggota keluarga. Apakah tablet ini rekomend untuk menggambar? Jawaban singkatnya, enggak. Karena nggak support dedicated stylus dan juga nggak bisa pakai pen tablet. Tapi dengan universal stylus bisa dong. Ya bisa, tapi penggunaan universal stylus tentunya banyak sekali keterbatasan, seperti absennya pressure, membuat drawing experience jadi nggak maksimal. So, itu kenapa saya nggak akan merekomendasikan tablet ini buat kamu yang mau serius menggambar. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan lain seperti entertainment, tablet ini oke banget. Untuk nonton Netflix, ini udah ada dukungan Widevine L1, nonton Netflix sudah bisa akses resolusi Full HD. Main game-game ringan masih sangat oke, browsing, YouTube-an, dan berbagai kebutuhan tablet rumahan lainnya. Cukup banget pakai ini. Dan juga harganya guys, ini cuma Rp1.999.000. Belum kalau kamu dapat cashback atau ada promo apa gitu, itu bisa lebih murah lagi. So, segitu dulu review tablet bagus. Menurut saya ini tablet bagus. Keluaran Xiaomi yaitu Redmi Pad SE. Link pembelian Redmi Pad SE dan semua aksesoris yang muncul di video ini akan saya spill di deskripsi ya. Kasih usul di kolom komen tablet apa berikutnya ya, kira-kira yang kamu mau saya review. Kalau bisa tabletnya itu yang sudah punya dedicated stylus guys. Itu akan lebih saya prioritasin karena saya bisa cek drawing experience-nya dan bisa kasih kamu informasi dan referensi apakah ini bisa jadi drawing gadgetnya kamu atau enggak. Klik like kalau suka video ini, subscribe bagi yang belum. Thank you for watching dan sampai ketemu di video-video berikutnya.